Artinya dengan luas tanam 2 juta hektar durian, sudah dapat yang sama dengan 20 juta hektar sawit. Salam SGM. Bang Jul Henry, selamat malam. Bang Jul Henry, kita hari ini pingin bicara tentang durian dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Abang sebagai seorang budayawan, saya pingin menanyakan ini. Budayawan ini Ya. Pegiat literasi juga. Ya. Saya pingin bertanya ini. Dalam budaya kita di Indonesia ini, apa-apa saja yang bisa dikaitkan dengan durian atau di mana durian itu bercerita dalam budaya kita? Kalau bicara durian ini kan mengingat cerita-cerita orang-orang tua dulu. Saya sebagai orang Minang pernah mendengar cerita bagaimana kalau di bukit itu ada kebun durian, itu biasanya ada harimau. Kemudian harimau itu disebut sebagai binatang yang menyenangi durian. Nah, apakah kandungan nutrisinya atau segala macamnya itu bisa nanti dikaji oleh ahli gizi kan. Tapi bagaimana kedekatan orang Minang misalnya dengan harimau, kemudian konfliknya seperti apa, itu juga banyak cerita sebenarnya yang bisa kita ambil hikmahnya atau katakanlah kearifan-kearifan dari pertemanan antara harimau dengan manusia atau konfliknya. Misalnya ketika lagi musim panen durian, itu selalu ada ungkapan jangan dihabiskan ini gitu kan. Seolah-olah berbagi durian dengan ini sebutan kalau di sana itu kepada harimau itu gitu. Walaupun sebenarnya ini adalah orang-orang tua gitu. Tapi kenapa disebut ini? Ini mungkin kalau dalam kajian folklore itu seperti circumlocution kalau nggak salah. Misalnya kalau di Jawa orang mau masuk hutan pergi simbah gitu. Biasanya kalau dia disebut mbah berarti yang penjaga hutan itu harimau. Ada juga kalau di Batak kalau nggak salah upung gitu. Jadi gini Bang, kalau saya masih ingat dulu penetapan tapal batas itu dulu pun pakai ketapel. Biji-bijian, salah satunya biji durian. Jadi apa benar itu Bang? Dulu-dulunya itu ketika tanah masih luas, opung-opung kita menembakkan biji-biji durian, di mana tumbuh itulah batasnya. Apa masih ada cerita seperti itu dan apa benar tuh Bang? Itu bisa saja terjadi dari cerita-cerita yang pernah kita dengar. Ini kan cerita ini kan semacam oral history ya. Orang kan selalu hari ini kan orang selalu berpatokan kepada yang manuskrip katakanlah yang sudah tertulis. Tapi kan dalam kajian oral history salah satunya, kemudian dalam folklore cerita rakyat, legenda, kemudian ada peribahasa, cerita-cerita rakyat yang turun-temurun yang bersifat anonim itu juga perlu kita perhatikan. Kenapa orang pakai ketapel biji terus kan ada juga tuh pernah saya dengar begitu di ketapel bijinya itu tanahmu, anaknya yang lain tapel lagi yang di sana tanahmu. Jadi kalau yang mana yang ketapel dia tinggal bilang sama anaknya yang itu tanahmu tinggal ketapel. Seberapa jauh lesakan ketapelnya gitu ya, disitulah tanahnya. Nah, kalau kita amati salah satu gerakan lingkungan, misalnya di kawan-kawan di Tanah Batak itu kayaknya masih ada kawan-kawan yang memakai teknik itu gitu. Apakah berangkat dari cerita rakyat? Tapi yang jelas di daerah Samosir itu ada juga, tapi bukan durian. Bijian macam-macam lah.
ada bagot. Nah, misalnya nira ya, aren. Apel itu. Jadi salah satu cara untuk melestarikan hutan atau hutan yang gundul diketapelin aja pakai biji-biji itu. Nah, dari mana mereka dapat kisah ini? Apakah itu sebuah inspirasi yang datang begitu saja atau direnungkan ini cara yang teknisnya ya yang bisa dipakai? Aku melihat fenomena ini kayaknya mereka tidak terlepas dari cerita-cerita rakyat yang masa lalu juga gitu. Bagaimana hutan itu bagian dari ekosistem manusia untuk beraktivitas gitu. Nah, jadi salah satu cara menyelamatkan hutan dengan memakai kisah-kisah rakyat tadi. Itu kan folklore lisan, kira-kira gitu. Bang, budaya itu kan menyangkut makanan juga ya? Ya. Makanan-makanan kita yang makanan tradisional maksud saya, yang berkaitan atau bersumber bahan baku itu dari durian itu apa-apa aja, Bang? Oh, biasanya kalau di kampung lah ya, di kampungku atau yang pernah aku lihat di sini juga, itu makan durian kayaknya nggak lengkap kalau nggak pakai lemang. Oh, oke. Nggak pakai lemang. Nah, sekarang durian dia bisa bikin kayak cola. Durian campur cola. Tapi banyak juga orang yang menyenangi durian secara utuh gitu tanpa embel-embel yang lain. Tapi biasanya di masyarakat tradisi, durian itu nggak dimakan hanya sekedar durian gitu aja, tapi ada misalnya kayak tadi ada pulut, ketan lah ya, kalau di sini ketan putih itu, atau dia dibikin jadi cola dan banyak penganan. Nah, misalnya salah satu yang paling sederhana nih, duriannya sudah matang, bahkan mendekati busuk, asam lah dia, asam. Nah, itu diolah kalau di kampung, misalnya orang tua ya, atau nenek, ada istilahnya pekasan. Aku nggak tahu itu apakah dari kata bekas, tapi pekasan durian. Jadi pekasan durian itu dia udah asam, artinya ini durian nggak layak dimakan secara biasa, tapi diolah untuk menjadi bahan penyedap sayur. Biasanya kalau di kampung kami itu pekasan durian ini dimasak dengan pakis. Sayur pakis. Oh, jadi sayur tuh, Bang? Jadi sayur. Nah, jadi dimasak. Nah, kalau ada misalnya kreativitas seperti itu, katakanlah pakis digulai pakai pekasan, bahkan ikan teri dicampur sama apa? Kayaknya terasi lah gitu. Pakai cabai, kemudian dikasihkan sama durian tadi, nah itu enak nih, makanya makan nasi putih, terus sayurnya katakanlah sayur rebusan tambah, tapi ikan terinya sudah kasih pekasan durian, wah itu nikmat itu. Ya, jadi bisa dikatakan masyarakat yang sudah mengenal itu, artinya kan di sekitar situ banyak durian kan? Iya. Saking banyaknya sampai busuk, asam, tapi bisa dimanfaatkan menjadi makanan untuk apa, nasi. Itu sama nggak, Bang, dengan tempoyak ya atau apa ya? Ya tempoyak, kalau nggak salah daerah Kepri itu ya, Batam atau Melayu sini tempoyak namanya. Tempoyak. Jadi Kawan-kawan Karo juga suka memfermentasi itu ya. Betul. Tempoyak. Iya. Saya kemarin waktu dari Bahorok pulang diberikan oleh-oleh. Jadi saya bingung bagaimana cara memakannya. Ternyata punya nilai budaya, Bang ya. Betul. Dan secara tradisi kita sudah makan seperti itu. Betul. Saya ingat, Bang, dulu waktu saya ke Nias, ada satu teman saya memberikan oleh-oleh dodol. Dodol durian. Saya tanya bagaimana cara buatnya? Pakai daging durian. Daging durian. Ya. Saya tergelitik ini, Bang. Mungkin kalau ada ahli kuliner tradisional, saya yakin sekali mungkin ada kuliner kita yang pakai daging durian atau pakai bagian dari durian, mungkin bijinya, mungkin apanya, segala macam. Bang, saya mau tanya nih, Bang, secara budaya seberapa melekat sebenarnya masyarakat
kita itu dengan durian? Ya kalau bisa dikatakan masyarakat kita yang mungkin katakanlah di Sumatera ini dengan gugusan Bukit Barisan sangat dekat. Karena dari yang hasil bacaan yang pernah saya amati lah, misalnya yang saya baca lah ya, kaitan dengan durian ini sangat dekat. Misalnya dari aspek kuliner tadi sudah ada ya, dari aspek kuliner bagaimana durian itu menjadi kuliner masyarakat kita. Kemudian dari aspek arsitektur, kayu durian itu dimanfaatkan menjadi bangunan-bangunan. Nah, dari aspek ekologi, misalnya identitas sosial masyarakat, misalnya sebuah eksistensi sebuah masyarakat kadang-kadang bisa dibatasi dengan adanya pokok-pokok durian, menunjukkan desa itu terlindungi, misalnya seperti itu. Jadi boleh dikatakan masyarakat dengan wilayah ekologinya atau ekosistemnya katakanlah itu memang nggak bisa dipisahkan. Gimana ceritanya kalau misalnya orang yang yang tidak punya pokok durian tapi dia bisa menikmati durian, apakah dia harus impor terus? Kan enggak. Artinya kuliner itu, dari kulinernya saja sebenarnya kita bisa telusuri ekologinya, itu hutannya, kebunnya, kan gitu. Jadi nggak bisa jauh, masa antropos manusianya dengan lingkungan itu saling berkaitan. Yang melahirkan mungkin dari aspek budaya, ya itulah dia kuliner, ya kan, arsitektur, bahkan musik, gitu. Saya dulu pernah ingat nih Bang, jadi teringat saya mendengar cerita Bang, kawan-kawan Melayu di Langkat. Setiap musim durian itu menjadi sebuah momen yang indah bagi mereka, karena saudara-saudara dari kota yang merantau untuk pulang, sama-sama nunggu durian jatuh, bercerita tentang pengalaman mereka di kota, yang di desa cerita yang di desa sambil makan durian. Tetangga ikut nimbrung, ya. Persaudaraan begitu ketat gara-gara banyak pohon durian. Hari ini diganti pohon sawit Bang. Kita nggak nunggu sawit jatuh, tak ada lagi acara seperti itu. Saya pikir mungkin kita harus mulai lagi mengajak masyarakat menanam lebih banyak lagi pohon durian supaya keakraban, supaya masyarakat kita saling silaturahmi dan gotong royong dan segala macam ya, yang nilai-nilai luhur kita itu bisa kembali bangkit. Ya, Bang Jul Henry Caniago, terima kasih malam ini sudah mengisi podcast kami. Ya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga teringat kembali dengan memori-memori indah ketika masa-masa kita kecil. Makan durian di terang bulan ya. Iya, orang tua beli durian waktu itu masih murah ya, satu becak, rame-rame makan dengan tetangga, bersenda gurau, luar biasa. Ya, semoga durian membawa kesejahteraan. Salam SGN.